Judul firman Tuhan, kasih adalah kesempurnaan. Ketika hidupmu ada di dalam kasih, memiliki kasih, hidupmu sempurna. Artinya apa? Dengarkan, nyimak baik-baik supaya mengerti dan diberkati. Amin. Injil Matius 5 ayat 48 berkata, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ayat ini, kalimat ini yang ngomong Yesus dari mulutnya Tuhan Yesus. Dan kalimat ini ada kata haruslah, wajib, kudu dilakukan. Sebagai orang percaya, haruslah kamu sempurna seperti Bapamu di sorga sempurna. Kalau kita punya anak secara biologis, orang bisa lihat, waduh Hesro tuh gendut ya, bodinya udah persis bapaknya ya. Wow, matanya anaknya itu kayak bapaknya ya. Nah, fisik bisa dilihat dari keturunannya. Tetapi kalau ada anak yang kita ambil, bukan anak kita dari kecil, dari bayi apalagi, mungkin fisik tidak akan seperti bapaknya tinggi besar gendut, anaknya tuh udah gede tapi kurus ceking. Nah, tetapi kalau dari kecil anak itu dididik dan dia dengar-dengaran sama bapaknya, fisik mungkin tidak sama, tetapi karakternya itu bisa 11-12. Ya ampun, kamu persis bapakmu, kalau kerja itu rapi banget, kalau nggak selesai nggak pulang dari kantor. Ya ampun, kamu kayak bapaknya, pinter masak loh, masak apa aja pasti enak. Wow, kamu kayak bapakmu ya, pendiam kayak gini. Tapi rambutnya, matanya, mukanya beda, tapi karakter bisa sama. Kalau kita memanggil Allah sebagai Bapa, kita terlahir dari kodrat dosa. Tetapi kita bisa menjadi anak Allah, berkodrat ilahi, memiliki karakter seperti Allah. Dengan cara apa? Proses. Seperti orang mau sehat, apa yang dia lakukan? Olahraga, makan teratur, pasti sehat. Kita mau sempurna, apa yang kita lakukan? Kuduslah kamu seperti aku kudus, kata Bapa di sorga. Amin. 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 1 Korintus 13 ayat 13 berkata demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kasih itu sampai di kekekalan selama-lamanya akan terus ada. Amin. Makanya orang yang suka benci, dendam, pahit, iri hati, gak mengasihi sesama, gak peduli, itu gak layak masuk surga. Kenapa? Karena kalau dia dibawa ke surga, surga itu jadi kotor karena dia. Penuh dengan kebencian, cuma dari satu orang. Bukankah dunia ini dengan semua manusianya karena satu, yang namanya ular, setan itu. Dunia ini dimusnahkan. Makanya kita ini lagi seleksi, diseleksi. Layak gak dibawa ke sana? Amin. Makanya tanya kepada dirimu setiap hari, apakah aku sudah punya kasih? Kenapa kasih itu penting? 1 Korintus 13 menulis, nanti saudara baca di rumah ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat sekalipun, itu yang bahasa-bahasa roh. Tetapi tanpa kasih semuanya sia-sia. Alkitab mencatat, kamu bisa semua bahasa manusia sekalipun, bahasa malaikat pun kamu ngerti. Tapi kalau tidak ada kasih, semuanya sia-sia. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan. Tetapi firman Allah katakan tanpa kasih, semua itu
sia-sia. Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Jadi kalau saudara punya iman bisa pindahkan gunung. Amin. Orang bayangkan, waduh Gunung Agung mau tak pindahkan kemana ya? Makanya muncul lagu, gunung itu bicara masalah aja yang kamu pindahkan. Masalah istri pindahkan ke suami, masalah suami pindahkan ke istri. Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung tanpa kasih sia-sia. Saya waktu kecil pernah ketemu, saya ingat ada seorang dia pendeta terus dia penginjil. Tapi dia memang wow, kalau dia KKR apa tuh heboh gitu. Dan dia satu waktu KKR pernah tantang. Aku pindahkan gunung ini. Takut semua jemaat. Karena merasa dia diurapi, gak ada yang berani bilang iya. Terus habis itu dia ngomong sama saya. Padahal kalau mereka bilang iya belum tentu aku bisa pindahin. Dan Alkitab menulis, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tanpa kasih semuanya sia-sia. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar tanpa kasih sia-sia. Ternyata orang bisa memberi tanpa dasarnya kasih. Ternyata orang bisa melayani tanpa kasih. Makanya sinkron dengan Matius pasal yang ke-7. Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu. Yesus bilang, aku gak kenal kamu. Tuhan, aku sudah mengusir setan demi namamu. Yesus bilang, enyah dari hadapanku. Tuhan, aku sudah bikin mujizat di KKR ibadah loh. Tuhan bilang, pergi dari hadapanku. Ternyata orang bisa pelayanan, bisa punya karunia, punya hikmat segalanya. Tetapi kalau tanpa kasih, begitu mati ketemu Tuhan, Tuhan bilang enyah dari hadapanku. Karena aku tidak mengenal kamu. Amin. Saudara punya kasih? Punya kasih? 1 Yohanes 4 ayat 16b kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Allah adalah kasih. Kasih bukan sekedar sifat Allah, tetapi Allah itu ya kasih. Kasih adalah Allah, Allah adalah kasih. Artinya ketika saya tanya saudara punya kasih, apakah Allah tinggal di dalam hidupmu? Makanya judul firman Tuhan kasih sama dengan kesempurnaan. Karena ketika Allah tinggal di dalam hidup kita jadi sempurna. Ada kan orang bilang, waduh kamu luar biasa ya, masih bujangan, karirnya sudah bagus, pekerjaan bagus, uangnya banyak, wow luar biasa. Tapi orang itu bilang, iya sih sudah baik tapi belum sempurna. Kenapa? Belum punya pasangan hidup. Rasa belum sempurna dengan karir yang luar biasa. Giliran sudah menikah, dapat pasangan hidup. Wow, sempurna ya. Lakinya ganteng, istrinya cantik, kerjaan aman. Belum sempurna. Kenapa? Belum punya anak. Giliran punya anak, waduh lengkap sudah hidupku. Semua sudah dapat, istri udah dapat anak. Udah sempurna? Belum. Rumah masih ngontrak, kiri kanan, muka belakang. Manusia tidak akan pernah merasa cukup. Yang bikin manusia cukup dan sempurna hidupnya cuma satu. Ketika Tuhan tinggal di dalam hidup. Kenapa memiliki Tuhan itu kita sempurna? Karena dia pencipta langit bumi. Dia sempurna. Dia di dalam kita, kita sempurna. Dia kuasa yang tidak terbatas. Dia ada di dalam kita. Semua yang kita lakukan tidak ada yang bisa batasi. Kalau itu kehendak Allah. Dia kasih.
Ketika dia tinggal di dalam kita, maka kasihnya akan mengalir melalui hidup kita. Sehingga dimanapun kita berada, neraka pun bisa jadi sorga. Karena Allah hadir di situ lewat hidup saya, lewat hidup saudara. Kasih adalah kehadiran Allah dalam diri manusia. Memiliki kasih artinya memiliki persekutuan yang harmonis dengan Allah. Ini masalahnya. Ada banyak orang terlahir Kristen. Ada banyak orang beragama Kristen. Tetapi kalau ditanya Tuhan hadir dalam hidupmu, hadir. Itu hanya teori sampai di kepala. Jadi ketika Allah hadir dalam hidup kita, kita punya hubungan yang harmonis dengan Allah, punya persekutuan. Kasih Allah di dalam kita. Itulah kesempurnaan hidup kita. Kalau ada di Allah di dalam kita semua cukup. Memiliki Allah, memiliki segala-galanya. Kalau harta bikin orang cukup, tidak ada orang kaya gantung diri, bunuh diri. Kalau ketenaran itu bikin orang cukup, tidak ada orang lari ke drugs, minuman keras, narkoba. Sebaliknya, ketika saudara memiliki Allah, ketika Allah tinggal di dalam hidup, ketika saudara punya hubungan harmonis dengan Allah, kamu memiliki segala-galanya. Amin. Amin saudara. Amin. Makanya kenapa kadang-kadang ada persoalan dalam hidup kita. Kita sudah jaga baik-baik, tetap aja ada masalah. Kalau nggak lewat suami, lewat istri, pokoknya intinya kita lah yang harus menghadapi masalah. Intinya cuma satu. Lewat persoalan-persoalan itu yang Tuhan inginkan. Kita tuh cari Tuhan sungguh-sungguh. Kita tuh temukan Tuhan, ngalamin Tuhan. Punya persekutuan dengan Tuhan. Orang itu kalau hidupnya lempeng-lempeng, running well, terima kasih Tuhan buat hari yang baru. Oh jamnya gereja, ayo gereja. Tapi coba orang banyak masalah. Haleluya Tuhan. Kapan ke gereja, kapan ada jam ibadah. Oh belum hari Rabu ya, belum kaum wanita ya. Ditunggu-tunggu dicari. Kenapa? Orang kalau banyak masalah pada umumnya manusia ya, itu nyarinya Tuhan. Padahal nyari Tuhan itu bukan cari damai saja, cari solusi. Makanya begitu masalah selesai hilang lagi dia. Ada masalah nongol lagi kata malaikat. Makanya masalah itu tidak selesai-selesai. Itu bukan Tuhan benci kita, tetapi Tuhan mau supaya kita dekat. Karena dipanggil baik-baik lewat WA, tidak muncul di gereja. Padahal WA tiap hari keluar. Harus persoalan yang memanggil saudara. Jangan bilang amin. Haleluya. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah artinya manusia tidak bisa mencapai kesucian Allah. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Maut itu bukan sekedar mati dikubur. Maut itu terpisah dengan Allah. Upah dosa adalah maut. Dosa membuat manusia terpisah dengan Allah. Dosa mengakibatkan keterpisahan dengan Allah. Artinya manusia yang terpisah dengan Allah, manusia kehilangan Allah. Manusia kehilangan kasih. Kan gak ada persekutuan yang harmonis. Manusia kehilangan kasih. Manusia yang kehilangan kasih, Alkitab memberi contoh yang pertama. Kejadian pasal yang ketiga, Adam dan Hawa cari kambing hitam. Saling menyalahkan. Saudara kalau ada persoalan saling menyalahkan gak suami istri? Ketika Allah bertanya, Adam, apakah kamu makan buah yang kularang untuk kamu makan? Adam bilang apa? Gara-gara perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Yang kedua, ketika manusia kehilangan persekutuan yang harmonis dengan Allah, Kejadian 4, Kain membunuh Habel adiknya. Ya. Jadi orang tua, kalian punya pilihan. Menghadirkan sorga di rumah tangga kalian atau menghadirkan neraka. Kalau Adam dan Hawa tidak berantem tiap hari, tidak mungkin Kain bunuh adiknya.
Karena dia lihat bapaknya nyalain ibunya. Ibunya nggak mau kalah nyalain bapaknya. Berantem. Ketika Kain mempersembahkan korban, tidak diterima. Dia lihat adiknya kasih korban diterima. Itu langsung muncul niat, aku mau bunuh adikku. Dari mana muncul niat jahat? Kalau dia tidak melihat kejahatan dari keluarganya. Ketika orang tidak punya persekutuan yang harmonis dengan Allah, dia tidak mungkin mengasihi sesamanya dengan tulus. Ketika saudara punya masalah hubungan dengan Tuhan, saudara pasti akan bermasalah dengan sesamamu. Ketika hubungan harmonis dengan Allah, beang kerok siapapun tidak akan menyentuh hatimu. Karena hatimu diisi oleh kasih Allah, kehadiran Allah. Makanya yang masih disimpan dendam, benci, kepahitan, bertobat. Berarti hatimu belum ada Allah di situ. Masih ada kejahatan yang bisa masuk. Ketika Allah masuk di situ, kejahatan minggir semua. Tetapi untuk Allah masuk di situ, dia nggak akan masuk sendiri. Dia perlu perjuangan dari saudara. Seperti mau sehat, olahraga, makan sehat. Mau Allah tinggal di hatimu, mau memiliki persekutuan yang harmonis, jaga kesucian hidup, jaga kekudusan hidup. Kita belum sempurna, tetapi kalau kita tahu itu tidak baik, jangan lakukan. Kita tahu itu dosa, tinggalkan. Amin. Kejadian pasal 6 ayat 5-6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Allah menyesal sudah menjadikan manusia. Karena hati manusia cenderung melakukan yang jahat. Hati manusia bukan tempat Allah berdiam, tetapi kejahatan yang ada di hati manusia. Kenapa Allah menyesal? Karena rancangan Allah mau bersekutu secara harmonis dengan manusia. Tetapi dosa memisahkan Allah dengan manusia. Hati manusia yang seharusnya menjadi pelita Tuhan, kata kitab Amsal, berubah. Hati manusia menjadi tempat menghasilkan kejahatan. Dan itu memilukan hati Allah. Amin. Jadi ketika ada yang jahat, niat hatimu jahat, kamu membuat Allah sedih. Karena segala kejahatan muncul dari hati. Karena kejahatan sudah memuncak, Kejadian 6, firman Allah katakan, roh Allah meninggalkan manusia. Tetapi karena Allah itu kasih, maka muncullah yang namanya bangsa Israel. Bangsa Israel itu muncul dari satu tokoh yang namanya Abraham. Allah memilih Abraham, Allah memanggil Abraham. Abraham merespon, Allah memberkati Abraham. Bukan sampai di Abraham, tetapi Allah berjanji sampai keturunanmu. Dengar bapak-bapak, dengar ibu-ibu. Ketika kamu hidup dalam panggilan Allah, dalam rencana Allah, anak cucumu diberkati, dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Belajar mengasihi Tuhan. Maka keturunanmu, orang-orang yang kau kasih akan dilindungi oleh Tuhan. Hanya dari satu tokoh yang namanya Abraham, muncul yang namanya bangsa Israel. Kita dilahirkan di mana kita tidak bisa memilih. Mungkin kita punya keluarga latar belakang yang tidak baik. Oke, enggak masalah. Tetapi sampai kepada keturunan saya mau takut akan Allah. Saya mencari Allah. Saya mau punya hubungan harmonis dengan Allah. Supaya saya membentuk generasi ilahi. Saya membentuk keturunanku yang takut akan Allah. Yang diberkati oleh Allah. Yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dimulai dari kita. Dan itu belum terlambat. Amin. Kepada bangsa Israel Ulangan 6 hanya ada satu poin penting
yang Allah berikan kepada mereka, bahwa kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Dan kalimat ini, perintah ini dijabarkan dalam 10 hukum Taurat. Dan mulai yang kelima, kasihilah sesamamu, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Itu bicara kasih kepada sesama kita. Itu 10 hukum Taurat. Makanya ketika di perjanjian baru, Allah bukan hanya memanggil bangsa Israel. Allah bukan hanya memilih Abraham, tetapi Allah mengasihi semua manusia. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah ingin memulihkan rancangannya, yaitu manusia hidup kekal dalam satu hubungan yang harmonis dengan Allah. Adam pertama gagal, tetapi Yesus menjadi teladan. Dan siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus harus buktikan percayamu dengan cara ikuti teladan Yesus. Maka kita akan mendapatkan hidup kekal. Amin. Tetapi berhubungan dengan Allah bukan nanti di kekekalan. Sejak di dunia ini kita harus buktikan bahwa kita mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Kita menemukan Allah, kita mengalami secara nyata Allah itu ada dalam hidupku. Amin. Saya mau tanya, saudara percaya Allah itu hidup? Saudara pernah ngalami gak Allah itu hidup dalam pengalaman hidupmu? Pernah gak? Apa persoalan yang saudara alami itu saudara, oh iya Allah itu hidup. 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Ketika Salomo membangun bait Allah, dia menaikkan doa permohonan. Tuhan, kalau pakai bahasa sekarang, hadirlah di dalam di bait ini, rumah yang aku buat, bait Allah Salomo. Supaya kalau ada yang sakit di sini dia berdoa, dia mengalami kesembuhan. Kalau ada yang susah, dia datang di sini dia berdoa, dia menerima penghiburan. Kalau ada yang patah hati, dia berdoa di sini, semangatnya muncul lagi. Dan Tuhan kabulkan. Tetapi saudara tahu ketika bangsa Israel dibuang, bait Allah kan dihancurkan. Dalam konsep perjanjian baru, Allah tuh bukan hadir di gereja saja. Tetapi Allah mau kembali ke rancangannya semula. Dia mau tinggal di hati manusia. Makanya ayat ini berkata, tidak tahukah kamu? Kalau nggak tahu sekarang harus tahu bahwa tubuhmu itu bait Allah. Bait Allah artinya apa? Rumah Allah. Allah mau tinggal di dalam hatimu. Makanya jangan kotori hatimu. Jaga hatimu. Karena ketika Allah diam di situ, kasih Allah mengalir memenuhi hidup. Jadi di dalam Kejadian 6 roh Allah meninggalkan manusia ketika Yesus mati di kayu salib menyelesaikan masalah dosa. Karena dosa memisahkan manusia dengan Allah. Allah selesaikan supaya manusia bisa punya hubungan kembali yang harmonis dengan Allah. Makanya Yesus naik ke sorga, dia curahkan Roh Kudus. Roh Kudus itu Allah yang mau tinggal di hati saudara. Tetapi dia tidak akan berdiam di hati yang kotor. Dia itu kudus. Semua yang mencari Allah, yang sungguh-sungguh pasti menemukan Allah. Allah bukan jual mahal. Tetapi Allah tidak bisa kompromi dengan dosa. Ketika kamu tahu kebenaran, tidak mau melakukan kebenaran. Ketika tahu harus menjaga hati, kamu kotori hatimu dengan niat-niat jahat. Allah gak ada di situ. Walaupun tiap hari kamu datang ke gereja, melayani Tuhan, Allah gak hadir. Makanya kalau saudara baca 1 Korintus 3, meskipun aku bisa bernubuat, meskipun bisa ngusir setan, meskipun bisa melayani, kalau nggak ada Allah dalam hidupmu sia-sia. Orang agama lain tanpa Allah, mereka nyanyinya lebih hebat, musiknya lebih hebat, motivator ngomong lebih hebat, tapi tanpa Allah. Amin. Paham sampai sini saudara? Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ketika Adam ada di Taman Eden, Allah berfirman,
Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Kenyataannya Adam makan. Artinya Adam tidak mengikuti perintah Allah. Artinya Adam tidak mengasihi Allah. Amin. 2 Korintus bilang, terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Kenapa Adam dengar langsung telinganya dari suara Allah, tetapi kenapa dia tidak melakukan perintah Allah? Jawabannya cuma satu. 2 Korintus 11 ayat 3, Paulus berkata, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa yang diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Kenapa Adam tidak taat? Kenapa Hawa memakan buah terlarang? Karena pikirannya diisi oleh perkataan iblis. Saudara baca Alkitab setiap hari? Saudara dengar khotbah setiap hari? Saudara buka WA setiap hari? Saudara dengar gosip setiap hari? Nonton Korea setiap hari? Nonton drama setiap hari? Itu yang akan mengotori pikiran saudara. Tahu perintah Allah? Tahu. Tetapi dalam kenyataan hidup tidak melakukan perintah Allah. Kenapa? Karena banyak yang cemar. Sehingga pikiran mempengaruhi hati. Tahu perintah Allah, tetapi hatinya sudah mencintai dunia. Apa yang aku mau kejar, apa mimpiku, apa yang aku inginkan, apa yang aku dapatkan supaya aku disebut hebat, supaya aku bernilai di mata, itu semua yang dikejar. Tapi tahu ada perintah Allah? Tahu. Makanya di dalam kekristenan, bertobat itu bukan sekedar kamu mencuri ya, jangan mencuri lagi. Oh, bertobat. Bukan. Dalam kekristenan, pertobatan itu metanoia. Perubahan berpikir. Jadi kalau saudara mau bertobat, langkah awal cuma satu, belajar firman Tuhan tiap hari. Biar punya niat bertobat, punya komitmen. Kalau nggak baca Alkitab, nggak suka dengar khotbah benar, sampai mati kamu nggak akan bertobat. Karena perubahan itu dimulai dari pikiran. Pikiran dulu diubah. Wah nyaman ya banyak uang. Wah nyaman ya kalau punya ini. Itu semua dirubah dulu. Tembus pada kekekalan. Baru perilakumu, hatimu akan berubah. Itu yang namanya pertobatan sejati. Makanya pertobatan pencuri ya. Udah gak mencuri ya. Tunggu 3 bulan lagi pasti ketangkap masuk penjara, dosa yang sama. Karena bukan pikiran yang diubah. Amin. Pembaharuan pikiran adalah langkah awal memiliki persekutuan dengan Allah. Allah adalah kasih. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau nggak pernah baca Alkitab, dari mana kita tahu perintah Allah? Dari mana kita tahu kehendak Allah? Sudah baca Alkitab, sudah dengar khotbah, sudah tahu perintah Allah, belum tentu melakukan seperti Adam. Apalagi kalau nggak suka baca Alkitab. Makanya yang nggak punya waktu setiap hari bertobat, ya, jangan sisakan, kasih waktu yang terbaik. Saya harus baca Alkitab setiap hari. Komitmen itu. Maka saudara akan melihat perubahan terjadi. Nggak usah dimulai, apa ya pelayanan di gereja saya mau ambil. Aduh karunia apa yang aku miliki, nggak usah itu dulu. Baca Alkitab setiap hari, kasih waktu duduk diam, punya jam doa setiap hari 1 jam. Mencari Tuhan itu udah selesai. Kalau itu sudah benar, pelayananmu di gereja akan benar, hidupmu di kerjaan akan benar. Di mana kamu berada jadi berkat. Amin.
Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yesus mati di kayu salib mengampuni dosa. Goalnya, tujuannya apa? Supaya manusia memiliki persekutuan yang harmonis. Persekutuan yang harmonis dengan Allah. Aku sudah miliki atau belum? Cirinya cuma satu. Memiliki pikiran Kristus, perasaan Kristus. Miliki pikiran dan perasaan Kristus. Karena itu tujuan saudara dipanggil jadi orang percaya. Jadi kekristenan bukan sekedar minggu datang gereja. Saudara jadi pengikut Tuhan supaya punya pikiran yang sama dengan Dia. Apa pikiran Kristus? Cuman satu, melakukan kehendak Allah. Menyenangkan hati Bapa. Menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. Amin. Baca sama-sama 1, 2, 3. Disingkatnya umur hidup ini, aku mau memiliki hubungan yang harmonis dengan Allah. Allah adalah kasih. Kehadiran Allah menyempurnakan. Amin. Kasih adalah kesempurnaan kehadiran Allah dalam hidup manusia. Manusia yang memiliki hubungan yang harmonis dengan Allah pasti mengasihi sesamanya. Amin. Kalau Allah ada di hati saudara pasti damai. Sebesar apapun masalahnya, damai. Kalau saudara memiliki Allah di hati saudara, saudara gak akan takut, gak akan khawatir menghadapi hidup, menghadapi masa depan. Persoalan, tekanan, saudara akan tetap menemukan kelegaan ketika duduk diam. Kenapa? Karena Allah ada di dalam hati. Balik bertanya, kenapa ada masalah saya jadi galau? Kenapa hidupku takut akan masa depan? Kembali bertanya, seberapa hubungan harmonis? Oh, saya rajin ke gereja. Saya sudah baca Alkitab, saya doa. Yang kedua, seberapa kamu memperlakukan sesamamu? Amin. Tuhan memberkati, selamat berjuang. Ayo kita bangkit berdiri.